sebuah cerita nyata yang berhasil mengguncang dunia internasional. Tentang seorang intelijen Indonesia yang menyamar demi menyelamatkan para WNI yang dijebak, diperbudak, bahkan dikubur hidup-hidup oleh sindikat gelap lintas negara. Bayangkan, saudara sebangsa kita ditemukan tak bernyawa di negeri asing. Tak ada nisan, tak ada doa, hanya tanah basah yang membungkam jeritan terakhir mereka. Tapi di tengah kegelapan itu, muncul satu sosok yang berani mempertaruhkan nyawanya demi mengungkap kebenaran. Langit Sihanoukville siang itu mendung. Aroma lembab tanah basah bercampur dengan angin laut yang menyusup masuk ke dalam hutan lebat di pinggiran kota. Seorang nelayan tua yang tengah mencari kayu bakar tak sengaja melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cekungan tanah besar, tak rata, tertutup sebagian dedaunan, dan dikelilingi bau busuk menusuk yang tak biasa. Saat ia menggali sedikit, apa yang ia temukan membuat tubuhnya gemetar. Sebuah tangan manusia sudah membiru, kaku, dan hanya setengah terkubur. Polisi Kamboja datang beberapa jam kemudian, dan dalam waktu singkat lokasi itu dipasang garis kuning. Beberapa hari setelah penggalian awal, tercatat ada lebih dari 20 jasad ditemukan. Semua dalam kondisi mengerikan. Sebagian tak berkepala, sebagian lagi terikat, dan hampir semuanya tanpa identitas. Namun yang membuat kasus ini semakin mencekam, dari analisa forensik awal, mayoritas korban adalah warga negara Indonesia. Media lokal mulai menyebutnya sebagai kuburan para budak modern. Tapi pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan apapun. Tak ada berita resmi, hanya desas-desus yang berseliweran di internet. Sebagian menyebut ini ulah sindikat, sebagian lagi menuduh ini kerjaan organ harvesting. Tapi belum ada yang berani menyelidikinya lebih dalam. Sementara itu, di Jakarta, seorang pria dengan wajah dingin dan tatapan tajam membaca laporan digital yang dikirim langsung ke meja kerjanya. Namanya Danu Rahardian. Ia bukan polisi biasa. Ia bagian dari unit paling rahasia dalam tubuh intelijen Indonesia. Sudah 3 kali ia berhasil mengungkap kasus internasional, tapi tak satu pun dari kisahnya pernah dipublikasikan. Hidupnya ada di bayang-bayang, dan kini bayangan itu membawanya ke Kamboja. Tiket penerbangannya hanya bertuliskan kode asing. Ia menyamar sebagai relawan kemanusiaan, tapi misinya jauh lebih berbahaya dari itu. Misinya adalah membongkar kebenaran di balik tanah berdarah yang baru saja ditemukan. Sebelum berangkat, atasannya hanya berkata satu kalimat, "Kalau kau berhasil,